anak-anak, kita simak penyajian materi kali ini, yaitu dengan judul Kesebangunan Dua Segitiga. Oke, pada pertemuan sebelumnya kalian telah mempelajari materi kesebangunan pada bangun datar, di mana di sana terdapat dua syarat, yaitu satu, perbandingan panjang sisi yang bersesuaian sama atau senilai. Dua, sudut-sudut yang bersesuaian besarnya sama. Ya. Ini dari pertemuan sebelumnya. Oke, syarat tersebut juga berlaku pada segitiga. Mengapa? Nah, ini jawabnya. Karena segitiga termasuk bangun datar. Nah, namun pada kesebangunan dua segitiga ada kekhususan. Ya. Nah, sekarang kalian perhatikan syarat dua segitiga yang sebangun. Perhatikan dua segitiga yang ada pada tayangan, yaitu segitiga ABC dan segitiga PGA. Untuk mengetahui kesebangunan dua segitiga, tidak harus dibuktikan dua syarat di atas, akan tetapi dibuktikan salah satu kondisi berikut, ya, yaitu satu, perbandingan ketika pasangan sisi yang bersesuaian sama. Kalian perhatikan, sisi AB dibanding sisi PQ sama dengan sisi BC dibanding sisi QR. Dan sisi AC dibanding sisi PR. Yaitu sama dengan 18 PQ 9, sehingga 18 dibagi 9. Sama dengan BC, BC-nya 14 dibanding QR-nya 7. Sama dengan AC 10 dibanding PR 5. Yaitu hasilnya ketiga-tiganya adalah 2 dibanding 1. Yaitu sama. Jadi saya ulang. Perbandingan ketika pasang sisi yang bersesuaian sama. Artinya sisi yang bersesuaian adalah sisi-sisi yang terletak di depan sudut yang besarnya sama. Bahkan di sini sisi AB bersesuaian dengan sisi yang mana? Dilihat, AB itu terletak pada sudut yang diberi tanda 2 lingkaran hijau. Nah, di sini sudut yang besarnya atau yang memiliki lambang yang sama, yaitu sudut R. Sisi di depan sudut R adalah PQ, sehingga AB bersesuaian dengan sisi PQ. Begitu juga untuk sisi-sisi yang lain. Nah, AB dibanding PQ yaitu sama dengan 18 cm dibanding 9 cm. Jika disederhanakan, ya, 18 dibagi 9 hasilnya 2, 9 dibagi 9 hasilnya 1. 2 per 1 sama dengan 2. Begitu juga untuk sisi BC. Sisi BC bersesuaian dengan QR, sehingga BC dibanding QR sama dengan 14 dibanding 7. Jika disederhanakan hasilnya 2 dibanding 1. Itu sama dengan 2. Begitu juga sisi yang ketiga, yaitu sisi AC. Sisi AC bersesuaian dengan sisi PR, sehingga keduanya jika dibandingkan hasilnya 10 dibanding 5, yaitu jika disederhanakan hasilnya 2 dibanding 1 sama dengan 2. Sehingga perbandingan ketiga pasangan sisi yang bersesuaian sama, yaitu
AB dibanding PQ sama dengan BC dibanding BR sama dengan BC dibanding BR sama dengan 2 dibanding 1. Yaitu sama-sama hasilnya 2. Nah, ini untuk syarat yang pertama. Atau berarti seperti kan. Nah, sekarang yang kedua, yaitu dua pasang sudut yang bersesuaian sama besar. Berarti kan ada dua segitiga ABC dan segitiga BDR yang lengkap dengan besar sudutnya. Oke. Nah, dari kedua segitiga tersebut dapat kita ketahui bahwa sudut A sama dengan sudut P. Sudut B sama dengan sudut I dan sudut C sama dengan sudut R. Nah, untuk syarat yang kedua ini, kalian tidak perlu menuliskan ketiga pasang, akan tetapi cukup kalian sebutkan dua pasang saja, yaitu bisa sudut A sama dengan sudut P dan sudut Q B sama dengan sudut Q, atau sudut A sama dengan sudut P dan sudut C sama dengan sudut R, atau bisa juga sudut B sama dengan sudut Q dan sudut C sama dengan R. Jadi ada tiga kemungkinan, jadi ada tiga alternatif dalam kalian menunjukkan syarat yang kedua ini. Jadi tidak harus seperti apa yang terangkan. Nah, karena sudut-sudut yang bersesuaian sama besar, maka dapat disimpulkan bahwa segitiga ABC sebangun dengan segitiga PQR, atau bisa ditulis dengan lambang kesebangunan, yaitu segitiga ABC lambang sebangun segitiga PQR. Kemudian untuk syarat yang kedua. Sekarang kita lanjutkan syarat yang ketiga. Syarat yang ketiga, perbandingan dua pasang sisi yang bersesuaian sama dan sudut yang diapitnya sama besar. Kalian perhatikan dari dua segitiga ini. Yang pertama, bahwa sisi AB dibanding dengan sisi PQ sama dengan 18 dibanding 9 sama dengan 2 dibanding 1. Dan sisi AC dibanding sisi PR sama dengan 10 dibanding 5. Jika disederhanakan, hasilnya 2 dibanding 1. Sehingga kalau kita jadikan 1, maka AB dibanding PQ sama dengan AC dibanding PR sama dengan 18 dibanding 9 sama dengan 10 dibanding 5 sama dengan 2 dibanding 1 sama dengan 2. Dan syarat yang kedua, bahwa sudut apitnya ini sudut yang diapit oleh dua sisi tadi, yaitu sudut BAC, ya, sudut A sama dengan sudut QPR atau sudut RPQ, boleh, tidak harus QPR urutannya, tapi bisa juga dari RPQ. Jadi yang menunjukkan sudutnya adalah huruf-huruf yang di tengah. Jadi kalau kita tulis dengan lambang yang sederhana, yaitu cukup sudut A sama dengan sudut B. Nah, karena pada dua segitiga ini memenuhi dua syarat, yaitu dua pasang sisi yang bersesuaian sama dan sudut yang diapitnya sama besar, maka dapat disimpulkan bahwa dua segitiga tersebut, yaitu segitiga ABC dan segitiga PQR sebangun.
lanjutkan. Maaf, ini PowerPoint-nya agak sedikit kacau, tidak selancar yang kita inginkan. Nah, sekarang untuk tayangan berikutnya yaitu kesebangunan sus dalam segitiga siku-siku. Nah, pada gambar yang pertama ini, kalian perhatikan ada segitiga ABC, di mana siku-siku di B, dari sudut B kita tarik garis ke sisi AC dan tegak lurus. Jadi ini di sini terdapat dua lambang tegak lurus, yaitu membentuk sudut siku-siku atau 90 derajat. Nah, dari gambar segitiga ini, maka terdapat tiga pasang segitiga yang sebangun, yaitu segitiga DBA dengan segitiga DBC ini sebangun. Segitiga DBA dengan segitiga ABC juga sebangun. Begitu juga untuk segitiga DBC dengan segitiga ABC yang besar juga sebangun. Nah, dari tiga pasang segitiga yang sebangun, yaitu segitiga siku-siku yang sebangun tadi, dapat disimpulkan bahwa BD kuadrat sama dengan DA dikalikan DC. Atau kalau kita hilangkan kuadratnya, maka yang kanan ditarik akar, sehingga BD sama dengan akar dari DA dikalikan DC. Atau AD kali DC. Jadi ini kalian bolak-balik sama. DA, AD sama. Untuk gambar yang pertama. Sekarang gambar yang kedua. Ya, selamat Saplina. Selamat bergabung untuk yang baru bergabung. Nah, sekarang gambar yang kedua. Kalian perhatikan. Ini gambarnya sama, hanya saja panjang garis yang akan kita cari rumusnya yang berbeda. Oke. Sekarang setelah kalian menghitung panjang BD, sekarang panjang BA atau AB. Nah, di mana BA kuadrat sama dengan AD dikalikan AC. Ya, ini tulisannya kode ini. Ya, oke. BA kuadrat sama dengan AD dikalikan AC, atau setelah kita hilangkan kuadratnya menjadi BA sama dengan akar AD dikalikan AC. Oke, ini untuk gambar yang kedua atau rumus yang kedua. Sekarang untuk rumus yang ketiga. Nah, mencari panjang BC, di mana dari tiga pasang segitiga siku-siku yang sebangun tadi dapat diambil kesimpulan bahwa BC kuadrat sama dengan CD dikalikan CA. Jadi untuk mengingatnya kalian ikuti panah dari B ke C dikuadratkan sama dengan CD dikalikan CA. Nah, itulah tiga rumus yang terdapat pada segitiga siku-siku. Nah, kalau kalian masih ada kesulitan, kalian bisa membuka materi tersebut, yaitu pada buku paket kalian halaman 248 sampai dengan 252.
2. Nah, di sana terdapat contoh-contoh juga, sehingga lebih jelasnya kalian bisa mempelajarinya sendiri dengan buku paket ini. Nah, karena penggunaan aplikasi Zoom ini waktunya itu dibatasi hanya 45 menit. Oleh karena itu, saya hanya bisa menyajikan materi esensial saja. Untuk penjelasan yang lebih, yaitu contoh-contoh, bisa kalian baca sendiri. Demikian untuk penyajian kali ini, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.